Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita sudah ada di segmen Create Up. Pangsa pasar game di Indonesia saat ini masih jauh dari angka 1%. Padahal banyak anak muda yang menggemari game dan potensi untuk mengembangkan industri game lokal sangat terbuka lebar. Ya, secara terperinci di tengah menjamurnya gamer di Indonesia, pangsa pasar industri game ternyata baru mencapai 0,4%. Pangsa pasar game di Indonesia saat ini masih jauh dari angka 1%. Padahal banyak anak muda yang menggemari game dan potensi untuk mengembangkan industri game lokal sangat terbuka lebar. Beberapa permasalahan yang kerap menghinggapi game developer di Indonesia ialah dana, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Jika dimaksimalkan, peluang pasar game di Indonesia sangat besar, terlebih ketika masyarakat Indonesia berada di posisi ke-16 di dunia sebagai konsumen game paling banyak. Industri game di Indonesia membutuhkan pihak-pihak yang memanfaatkan peluang dan potensi tersebut untuk mengembangkan industri game lokal. Di dunia game sendiri, secara general ada 4 tahap value chain di industri ini. Yang pertama ialah developers atau developing, yang bertugas untuk mengembangkan suatu produk. Developer ialah kreator game. Selanjutnya ialah publisher atau publishing. Mereka ialah yang membantu para developer game studio untuk mengkomersilkan game mereka. Lalu ada distributor atau distribution, di mana mereka ialah pembuat platform untuk mendistribusikan game baik secara fisik maupun digital. Di tahap terakhir, produk-produk ini akan dikonsumsi atau digunakan oleh consumer yang sering disebut sebagai gamers. Dari situ lahirlah komunitas yang kemudian menghadirkan turnamen, komunitas, dan lainnya. Berbagai sumber untuk adiksi. Oke, kalau saat ini kita lihat ya, yang sering main game itu ternyata udah bukan lagi anak-anak, Wiki. Tapi yang dewasa pun, kamu sering ngeliatin teman kamu main game nggak, Wiki? Betul, main bareng atau mabar sering banget Mhm. lihat ya. Dan juga ternyata udah banyak mengikuti kompetisi-kompetisi gitu ya, baik dari Betul. dalam negeri maupun juga internasional. Nah, sebetulnya seberapa menarik dari point of view teman-teman game developer yang ada di Indonesia untuk kemudian memperjuangkan pasar domestik karena seperti yang tadi disampaikan kuasaan dari game lokal di Indonesia sendiri masih di bawah 1%. Nanti kita akan cross check. Kita akan membahas mengenai ulik potensi game lokal sudah tersambung melalui video conference dengan Mbak Sheni Aprilia, CEO dari Agate. Mbak Halo, selamat Sheni, pagi apa Mbak Sheni. kabar? Halo, selamat pagi. Wow, Pagi. Kabar baik. senang banget nih bisa ngobrol sama Agate gitu ya, Iya, betul sekali. ngomongin CEO-nya game. langsung. Thank you sudah mengundang kami ya. Oke, perkembangan dari industri game developer di Indonesia itu seberapa menarik sih dan bagaimana sebetulnya Anda melihat potensinya untuk kemudian menguasai pasar dalam negeri? Oke, jadi perkembangannya industri game lokal ini memang sangat menarik ya. Jadi tren dari 5 tahun ke belakang pun memang produk dari perusahaan game lokal ini tuh terus naik gitu. Sementara itu kalau dari sisi kita tarik dari sisi makronya sendiri, perkembangan dari industri game baik di Indonesia maupun di luar, ini juga perkembangannya sangat-sangat cepat. Jadi dari di global sendiri 2021 itu market size-nya di 200 miliar dolar gitu, dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya itu di 13%. Nah, kalau kita zoom in ke Indonesia, ini lebih menarik lagi karena dari sisi, walaupun dari sisi size-nya tentu saja kalau dibandingkan global ya lebih kecil ya, karena kan hanya satu negara di Indonesia saja, itu di 2 miliar US dollar di 2021. Cuman annual growth rate-nya ini yang salah satu yang paling cepat di dunia, di Indonesia ya. Jadi 20% per tahun growth-nya. Oke. Ya, Nah, salah satu yang paling cepat di dunia dan juga dari market size-nya paling besar di Southeast Asia dan juga paling fast growing juga di Southeast Asia dan salah satu yang paling cepat di dunia gitu. Oke, kalau invasi game dari game developer asing sendiri gimana saat ini? Invasinya tadi sudah disebutkan juga ya di sebelum saya bergabung gitu. Dari sisi market size-nya itu memang kalau yang jadi kan dari 2 miliar US dollar market Indonesia itu memang significantly majority-nya itu dikuasai oleh game dari luar gitu.
Cuman kita kalau tadi di bawah 1% gitu ya. Kalau kita sih sebagai Agate kita melihatnya dari sisi market sebenarnya bagus sih. Kenapa? Maksudnya market karena jadinya dari dulu sampai sekarang orang Indonesia makanya jadi behavior-nya atau habit-nya untuk main game itu sudah terbangun gitu. Jadi kayak tadi seperti disebutkan bahwa semua orang sekarang main game gitu ya. Kalau mungkin 20 tahun yang lalu kayaknya stereotipnya adalah yang main game tuh anak-anak gitu kan. Betul. Tapi kalau sekarang semuanya lah, jadi dari mulai nenek-nenek, kakek-kakek sampai ya tentu saja anak-anak kayak orang kerja gitu, orang kerja di ketika commute gitu ke kantor mereka main game gitu. Cuman memang yang masih sangat kita perlu kembangkan atau tingkatkan bersama-sama dengan asosiasi dengan game developer lokal yang lain adalah ya, kita mau kejar supaya market lokal ini bisa sedikit-sedikit bisa naik gitu, which is 5 tahun ke belakang trennya sudah naik sebetulnya. Gitu. Oke, apa yang jadi potensi game lokal dan apa yang dimiliki oleh game asing sehingga penguasaan pasarnya khususnya untuk skup Indonesia mereka lebih dominan. Tapi kalau dilihat dari desain gamenya dan sebagainya tadi di informasi awal saya ngelihat visual-visualnya ini keren banget sih gitu. Tapi kenapa kemudian yang mayoritas yang menguasai pasar di dalam negeri masih game asing bukan game lokal, Mbak Sheni? Oke, itu sebetulnya akar masalahnya adalah dari sisi ada 3 hal sih. Jadi yang pertama adalah dari sisi pendanaannya. Jadi pendanaan di Indonesia untuk membuat game itu tuh masih sangat kecil. Jadi kalau dibandingkan dengan industri pembanding gitu ya, industri film itu tuh market size-nya hanya 1/4-nya dari industri game. Tapi pendanaan yang dikucurkan untuk membuat film itu tuh 10 kali lipatnya pendanaan yang digunakan untuk membuat game gitu. Jadi jumlah sekali ya. Belum jadi concern ya. Betul, jadi memang perlu di-educate juga sih. Mungkin jadi banyak sekali investor yang memang belum terlalu aware gitu bahwa ternyata market game ini tuh jauh lebih besar daripada market film gitu. Jadi daripada menginvest di pembuatan film terus-terusan, lebih baik mulai bergeser ke bukan bergeser sih mungkin mulai investasi di pembuatan games juga. Mungkin core problemnya itu. Lalu ini yang ini yang mempengaruhi ke jadinya perusahaan game-nya juga jadinya sedikit gitu. Jadi ekosistemnya juga jadinya sulit untuk terbangun karena pendanaan yang masuk ke situnya sedikit. Seperti itu sih. Kalau biasanya menjadi seorang investor, biasanya kita melakukan investasi ke sesuatu yang memang kita pahami dan kita sukai gitu ya Wiki ya. Nah berbicara mengenai investor kan pasti rata-rata saat ini gennya lebih ke baby boomers gitu. Nah mungkin game agak kurang menarik nih untuk mereka nantinya ke depan karena yang milenial akan semakin mapan menjadi investor, kayaknya game akan lebih berkembang di Indonesia. Kayaknya gitu. Tapi saya pengen tahu deh, ini tentunya kita ingin menggali begitu ya. Kalau nilai investasi yang di-chip in-kan oleh investor, range-nya yang paling minimal itu berapa sih? Saya pengen tahu. Sehingga kemudian ini mungkin banyak investor di luaran sana melihat bahwa game potensial sih sebetulnya. Nanti tapi kenapa sih belum masuk gitu? Apakah karena memang nilai minimalnya besar atau kecil gitu? Kita akan bahas di segmen selanjutnya ya, Mbak Sheni. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan beranjak dari segmen Create a Power Breakfast. Ya, kami masih berbincang bersama Mbak Sheni Aprilia, CEO Agate. Mbak Sheni, in case banyak investor yang kemudian menyaksikan kita sekarang gitu. Anda kan tadi sampaikan mengapa kemudian penguasaan game lokal di pasar domestik itu masih sedikit karena ada kendala di masalah pendanaannya yang masih sangat terbatas. Nah, saya pengen tahu nih sebetulnya range pendanaannya minimal berapa sih untuk sebuah project game gitu? Minimal sebetulnya bisa bahkan di sekitaran $500.000 pun bisa. Jadi kayak bahkan mungkin slightly below that juga bisa gitu. Kita misalnya karena kan pasti investor yang baru masuk ke suatu sektor pasti mau coba dulu gitu ya, mungkin kebanyakan. Jadi kita start dengan nilai yang tidak terlalu besar dulu. Lalu nanti kita akan membuat gamesnya itu tipe yang $500.000 itu tuh tipe game yang kita sebutnya game premium. Jadi game yang kayak
mirip kita zaman dulu main game di PlayStation gitu. Jadinya kita beli kaset gitu. Misalnya nanti jadi setelah pengembangannya selama 1 tahun 2 tahun, lalu nanti kita jual si gamenya. Harganya mungkin bisa $10, $15 gitu ya. Betul. Lalu nanti dari situ nanti akan ada, kalau gamenya dieksekusi dengan baik gitu ya, nanti pemasarannya juga baik, akan menghasilkan ROI gitu. Nanti dari situ kita bisa lebih besar lagi skopnya. Lebih besar lagi skopnya itu maksudnya game online misalnya. Jadinya game yang mungkin bisa bisnis modelnya adalah game yang orang bisa download secara gratis, tapi ini bisa dimainkan terus-terusan, lalu nanti mereka akan membeli in-app purchase gitu, terus nanti melawan orang lain gitu, mainnya fitur-fitur online gitu ya. Oke. Seperti itu. Yang saya penasaran adalah kita kan berusaha untuk mengembangkan industri game lokal gitu ya, agar tidak hanya menjadi market, tetapi dari namanya ini adalah Agate. Padahal ini berdirinya di Bandung, Jawa Barat, benar-benar lokal ya. Benar-benar lokal ya. Itu 2009. Kenapa dibilangnya Agate? Kayak lebih-lebih ke Jepang-Jepangan gitu. Filosofinya apa? Filosofinya jadi Agate itu salah satu jenis batu akik. Jadi batu akik Agate ini kalau ditemukan di habitat asalnya di alam itu tuh bentuknya sangat jelek gitu. Nah, cuman dengan ditempa berbagai macam proses, dia jadi salah satu batu akik yang paling berharga gitu. Nah, ini filosofi ini yang kita rasa cocok untuk Agate. Dari awal kita berdiri, kita 2009 berdiri tuh founders-foundersnya semuanya fresh graduate gitu. Oh, oke. Jadinya kayak ya nggak ngerti apa-apa lah ya gitu. Apalagi bisnis lah nggak ngerti gitu kan. Nah terus ya dengan berbagai proses selama 13 tahun ini, hopefully ke depannya juga akan lebih baik lagi gitu. Jadi kita udah bisa masuk ke pasar global juga gitu. Jadi Baik. seperti itu sih filosofinya. Jangan miskomunikasi gitu ya, Agate ini bukan karena berasal dari Jepang, ini pure adalah lokal, berdiri 2009, dan Agate ini filosofinya adalah berasal dari apa ya, inspirasi batu akik ya. Iya. Oke. Ya, Mbak Sheni, tadi Anda sampaikan bahwa memang permasalahan utamanya adalah untuk tumbuh kembang dari industri game lokal untuk menguasai pasar dalam negeri adalah pendanaan. Nah, ini kan kemudian masih terbatas. Apa yang bisa dilakukan supaya teman-teman game lokal ini tetap tumbuh untuk terus menguasai pasar dalam negeri? Walaupun memang ada keterbatasan di pendanaan. Ya, yang selama ini sudah dilakukan dan menurut saya cukup bagus untuk dipertahankan adalah perusahaan-perusahaan game lokal yang sudah ada dan nanti mungkin akan ada lagi ke depannya ini, mereka aktif membuat produknya dulu gitu ya. Karena apalagi misalnya baru pertama kali membuat perusahaan, kemampuannya kan terbatas nih untuk membuat game yang betul-betul siap dipasarkan gitu. Nah, jadinya pengalaman itu sangat penting gitu untuk jadi membuat game yang banyak gitu sehingga lama-lama gamenya makin lama makin bagus. Dan ketika sudah bagus, ini akan sangat mudah sebenarnya untuk mendapatkan pendanaan dari partner perusahaan dari luar. Karena partner perusahaan dari luar juga mereka, kita sebutnya game publisher dari luar, mereka juga actively mencari produk-produk game yang bagus gitu untuk mereka bisa jual di pasar Amerika, Eropa gitu. Jadi sebenarnya adalah jangan melihat dari sisi kok nggak ada pendanaannya, tetapi lebih lihat dari kualitas dari produk gamenya juga dulu ya, karena kan kalau kualitasnya bagus juga pasti pendanaan akan dengan mudah diperoleh. Nah, adakah game dari Indonesia sendiri yang sudah bisa dikatakan cukup bisa bersaing lah dari pengamatan Sheni? Oke, sudah cukup banyak. Jadi ini makanya trennya sangat baik sih dibandingkan dengan misalnya 10 tahun yang lalu gitu ya. Di 3 tahun sampai 5 tahun ke belakang itu trennya sangat baik. Jadi contoh saya mau mention at least ada 3 game dari Indonesia yang sudah mendunia gitu. Yang pertama dari Toge Productions, jadi dari perusahaan lain di Indonesia juga, Coffee Talk namanya. Itu gamesnya kita ceritanya jadi barista cafe gitu. Terus sudah dinominasikan juga di award internasional gitu. Nah, terus yang kedua adalah ada games namanya Dread Out dari Digital Happiness. Ini gamenya horor, serem banget. Terus dia sempat gamenya itu dimainkan oleh salah satu YouTuber game paling besar di dunia gitu. Nah, terus yang ketiga ini dari Agate. Jadi kita ada games namanya Valtrian Art. Nah, ini gamesnya cukup bagus sales-nya gitu dan juga sempat masuk ke rank top 2 di Steam. Steam itu jadi toko di Inggris gitu, jadi nomor 2 gitu. Jadi bagus banget sih, ada banyak produknya. Cuman ini kalau tadi melihat marketnya
di Indonesia yang sebesar itu, tapi ya jadi masih sangat ada room of growth banget lah gitu. Ya. Jangan pesimis Gitu ya. sih. Kita tuh juga banyak loh yang oke-oke, dan itu harus datang dari masyarakat Indonesia sendiri juga untuk mencintai produk game lokal ya. Oke. Mbak Sheni, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waktu kita sangat pendek, menarik, tapi kita mungkin lanjutkan di lain waktu ya. Sukses untuk target-target dari Agate sendiri. Sampai jumpa. Selamat pagi. Pagi, terima kasih. Wah. Ya, menarik ya. Saya sendiri pengetahuan dengan game itu sangat terbatas, Wiki, cuma taunya justru yang dari luar kayak Mobile Legends, Ya, Free betul Fire, sekali. padahal ternyata kita banyak loh yang oke-oke. Mungkin saya akan meminta orang-orang terdekat yang suka main game untuk mulai mendownload game-game Indonesia. Itu dia ya kan, biar kita jadi raja di negara sendiri. Oke, sudah 90 menit kami menemani Anda dan Power Breakfast. Semoga informasi yang kami sampaikan kepada Anda dapat menjadi sumber referensi dan informasi untuk Anda. Ya, dan pemirsa, perbarui terus informasi pasar modal, ekonomi, dan bisnis lainnya dengan menyaksikan Power Breakfast setiap Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat. Saya Prisa Sampodatu. Saya Wiki Adrian, undur diri. See you in the morning.